Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampai pada hari yang ke-23. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan bimbingan kepada kita untuk lebih optimal lagi memanfaatkan 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita terbebas dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Pada ayat sebelumnya kita bahas bahwa orang-orang yang mujrimun dipisahkan dari orang-orang yang masuk ke dalam surga. Kenapa mereka dipisahkan? Kenapa orang kafir dimasukkan ke dalam neraka dan orang-orang yang beriman dimasukkan ke dalam surga? Ternyata perjalanan hidup di dunia ini ada yang memberikan peringatan, yaitu para nabi dan para rasul. Nabi Muhammad SAW adalah penutupnya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan setan. Dan Allah telah membuat perjanjian kepada manusia, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bukankah aku telah berjanji kepada kalian wahai Bani Adam, wahai manusia, jangan menyembah setan. Kenapa disebutkan di sini menyembah setan? Karena sesungguhnya manusia itu pada awalnya diciptakan oleh Allah dengan mempunyai kehendak, punya kemauan. Ketika dia hanya menurutkan kemauannya, dibisiki setan terus, dibisiki setan. Semakin dia mengikuti kemauan-kemauan, pada akhirnya melupakan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, melupakan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sudah melupakan penghambaan kepada Allah, maka saat itulah dia menghamba kepada setan. Jadi hamba-hamba setan dan akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Padahal Allah memerintahkan wa ni'buduni hada siratun mustaqim. Sembahlah aku, inilah jalan yang lurus. Kalau kita sebut jalan yang lurus itu apa? Jalan lurus itu adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sudah nggak menghamba kepada Allah, berarti menghamba kepada setan. Nah, orang kalau sudah menghamba kepada setan, pada akhirnya akan dimasukkan ke dalam jahanam. Islauha bima kuntum takfurun. Masuklah kepada neraka jahanam karena kalian kufur. Dan itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya kita berupaya memperbaiki terus penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran, pelajari isinya, amalkan apa yang ada di dalamnya, termasuk di dalamnya surat Yasin. Dengan memahami surat Yasin, mudah-mudahan peta hidup kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin jelas. Kita selalu ada di jalan yang lurus. Dan kalau kita belok dari jalan yang lurus, itu mulai menghamba kepada setan. Semakin jauh, maka kita tidak lagi menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi menjadi hamba setan. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni hada siratun mustaqim wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afalam takunu ta'qilun. Bukankah setan telah menyesatkan banyak orang sebelum kita? Kita sudah belajar Fir'aun bagaimana disesatkan. Kita sudah belajar bagaimana kaumnya Nabi Nuh disesatkan. Kita juga belajar bagaimana kaum Ad disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penyebabnya adalah setan. Dan tentu yang pertama kali disesatkan oleh setan adalah ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam. Namun Nabi Adam segera bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus. Bahkan mengakui taubatnya itu dengan mengatakan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Adam pun menghamba kepada Allah dan menghamba dengan serius kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari penghambaan kepada setan. Namun ternyata keturunan Adam, Qabil, awalnya hanya mempertujukan keinginannya, pada akhirnya kemudian diperdaya oleh setan, dan pada akhirnya sampai menjadi hamba setan. Bahkan ketika menjadi hamba setan, diperintahkan untuk membunuh kakak kandungnya pun akhirnya dibunuh juga saudara kandungnya itu. Dan pada akhirnya dalam beberapa riwayat, akhirnya Qabil pun mengembangkan ajaran setan di muka bumi dan menjadi hamba setan. Mudah-mudahan kita semuanya mengambil pelajaran dari sejarah masa lalu dan kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadi hamba setan. Dengan menjadi hamba Allah, kita ada di jalan yang lurus sebagaimana Rasulullah SAW dinyatakan ala siratin
mustaqim. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.